Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arief Nurdiansyah. Saya dari Prodi Informatika kelas IT 402. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UTS dari mata kuliah Analisa Berorientasi Objek. Lanjut kita masuk ke dalam jawabannya. Di sini jawaban nomor pertama ada alur pelayanan pasien di klinik. Jadi di sini saya menggunakan flow map. Bisa kita lihat di sini ada pasien datang, pendaftaran, lanjut kepada petugas administrasi. Nah, di sini ada 3 tipe pasien, yaitu pasien baru, pasien lama, dan pasien jaminan asuransi. Ketiga tipe pasien ini sama dirujuk ke dokter umum, lanjut ke rujukan eksternal ataupun rujukan internal. Kedua rujukan ini sesuai dengan apa yang sudah dianalisa oleh dokter umum ini. Untuk rujukan eksternal yaitu rujukan rumah sakit, untuk rujukan internal bisa UGD, rawat inap, KB, dan seterusnya sesuai kebutuhan pasien. Lanjut ke apotik, loket pembayaran, dan pasien pulang. Untuk jawaban yang nomor 2, di sini adalah analisis permasalahan. Nah, ini analisis permasalahan ini untuk efisiensi sistem administrasi manual dapat menghambat efisiensi operasional klinik. Proses seperti pengumpulan data, penjadwalan, pencatatan, dan pengolahan informasi memerlukan waktu dan usaha yang lebih banyak. Ini dapat menyebabkan penundaan kesalahan dan peningkatan biaya operasional klinik. Kerentanan terhadap kesalahan. Dalam sistem manual, kesalahan manusia lebih mungkin terjadi, seperti kesalahan penulisan, kehilangan berkas, atau kesalahan pencatatan. Ini dapat menyebabkan ketidakakuratan informasi medis, kesalahan pengobatan, atau kehilangan data pasien yang penting. Keamanan data. Data rekam medis pasien yang disimpan secara manual rentan terhadap akses yang tidak sah atau kehilangan akibat bencana alam, pencurian, atau kerusakan. Perlindungan yang tidak memadai terhadap informasi medis sensitif dapat membahayakan privasi dan kerahasiaan pasien. Keterbatasan aksesibilitas. Sistem manual mungkin sulit untuk diakses atau dikelola oleh lebih dari satu staf pada saat yang bersamaan. Ketika informasi diperlukan secara cepat dan real time, proses manual dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau memberikan perawatan yang tepat waktu. Nah, di sini ada user requirement. Berikut adalah beberapa kebutuhan pengguna yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem administrasi dan data rekam medis yang terkomputerisasi. Registrasi dan pendaftaran pasien. Kemampuan untuk pengumpulan data pribadi pasien secara lengkap dan akurat. Sistem pendaftaran yang mudah digunakan dan intuitif. Integrasi dengan sistem identifikasi pasien unik. Keduanya, manajemen janji temu. Sistem penjadwalan yang memungkinkan penjadwalan dan pengelolaan janji temu dengan dokter dan fasilitas lainnya. Notifikasi janji temu melalui pesan teks atau email. Ini untuk sistem yang sudah terkomputerisasi. Untuk rekam medis elektronik, kemampuan untuk membuat, menyimpan, dan mengakses rekam medis pasien elektronik secara aman. Catatan medis yang terstruktur, termasuk riwayat medis, hasil tes, laboratorium, diagnosis, dan resep obat. Kemampuan untuk mengakses rekam medis dari berbagai lokasi dan perangkat yang terhubung. Sini ada pengelolaan obat dan persediaan, sistem untuk melacak persediaan obat dan menghasilkan pesanan otomatis saat persediaan menipis. Integrasi dengan sistem pembayaran untuk mencatat pembelian obat dan biaya pengobatan. Keamanan dan privasi data. Perlindungan data yang kuat dengan tingkat aksesibilitas yang disesuaikan untuk memastikan keamanan informasi medis pasien. Mekanisme autentikasi dan otorisasi yang tepat untuk mencegah akses yang tidak semestinya. Ketiga, di sini untuk jawaban yang nomor 3, di sini ada sistem usulan untuk sistem informasi rekam medis. Dan di sini dibuat dengan use case diagram. Bisa kita lihat di sini ada use case diagram, di sini ada petugas admin, koordinator admin, dan web service BPJS. Apa yang dimaksud petugas admin? Petugas admin ini adalah yang bertugas mendata pendaftaran pasien, memasukkan data rekam medis, menghapus pendaftaran, mencetak rujukan, dan menambahkan kode penyakit. Nah, untuk menambahkan kode penyakit ini terhubung langsung dengan web service BPJS. Dan kalau untuk koordinator admin, dia tidak berhubungan, cuma satu
satu tujuan tapi tidak berhubungan dengan kedua ini ya. Untuk koordinator admin di sini mengelola user, melihat laporan wabah penyakit, melihat laporan kunjungan pasien, melihat laporan sebaran penyakit. Kenapa saya bilang tidak berhubungan? Karena di sini ada beberapa yang berhubungan antara petugas admin dan web service BPJS, yaitu pendaftaran pasien di petugas admin masuk ke web service BPJS, dan web service BPJS ini akan mengecek kepesertaan pasien. Dan untuk memasukkan data rekam medis ini juga berhubungan dengan web service BPJS, karena web service BPJS akan mengirim data rekam medis pasien yang sudah terekam sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk penjelasannya, pada gambar di atas merupakan pemodelan use case diagram yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan sistem informasi rekam medis. Use case diagram berisikan hasil dari identifikasi aktor yang berinteraksi menjalankan sistem. Dari setiap use case yang didefinisikan menjelaskan behavior sistem informasi rekam medis yang akan dikembangkan. Dalam setiap use case yang didefinisikan memiliki spesifikasi dan penjelasan berisikan informasi mengenai kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan atau menjalankan use case, alur kolaborasi dari aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan aktor, serta kondisi yang dipenuhi setelah use case selesai dilakukan. Jadi sekian itu aja untuk presentasi tugas UTS pada kali ini. Saya Arif Nurdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.